Organized crimes such as human trafficking and underground organ trading have occurred worldwide. According to information held by the police, they are all related to an underground group named MA, Multilateral Corporation, called ATO was set up, which would be aimed at protecting the safety of people's lives and property. Film ini mengisahkan perjuangan seorang agen rahasia yang berusaha membongkar jaringan perdagangan manusia terbesar di Asia Tenggara. Dalam film ini, kita juga diperlihatkan perjuangan agen tersebut dalam menyelamatkan tim dalam misinya dan suaminya yang diculik oleh pria bertopeng yang misterius. Diawali dengan berita yang disiarkan tentang maraknya perdagangan manusia yang meresahkan sampai di beberapa bagian negara, di mana perusahaan inisial M yang mendalangi semuanya ini yang diketuai oleh pria bernama Basong. Di sini kita juga dapat melihat sebuah pasukan khusus yang diketuai wanita bernama Yamei, rekannya bernama Yinzui, dan sepasang saudara kembar Nikki dan Vicky. Mereka sedang bersiap untuk menyusup dan menyamar jadi wanita penghibur para petinggi kelompok kriminal yang sedang menghadiri pertemuan dengan ketua dari perusahaan M yang bernama Basong. Di sini kita dapat melihat bahwa Yamei sangat menjaga keamanan dari Yinzui karena dia anggota baru yang bergabung di dalam pasukan khusus tersebut. Dalam aksi tersebut, Yamei dan sepasang saudara kembar Nikki dan Vicky berhasil membunuh ketua kelompok kriminal dari negara Italia dan negara Jepang. Hanya Yinzui tidak berhasil. Ternyata, Yinzui telah ditahan oleh Basong karena ketahuan dalam menjalankan misinya. Rekannya yang lain segera mencarinya untuk menolongnya ke suatu tempat rahasia. Tetapi begitu sampai di lokasi kedua, saudara kembar tersebut terpaksa melawan penjaga di luar yang menghadang. Memanfaatkan kondisi tersebut, Yamei masuk mencari Yinzui. Di dalam lokasi itu dia juga dihadang oleh penjaga dari Basong. Namun lawannya itu dapat dikalahkan dengan mudah. Karena misi kali ini gagal, Yinzui yang sadar hal ini memicu alarm organisasi berbunyi dan peduli akan keselamatan rekan-rekannya yang menolong dia, secara diam-diam memasang jebakan bom yang mengakibatkan ledakan besar demi menyelamatkan rekan-rekannya. Hal ini dia lakukan bertujuan agar rekan-rekannya selamat dan memberikan kesempatan pada rekan-rekannya agar bisa menjalani hidup normal. Kemudian kita diperlihatkan waktu 3 tahun setelah kejadian tersebut, di mana Yamei sudah menjalani kehidupan normal dengan suaminya, di mana kebahagiaan tersebut berhenti ketika ada sekelompok orang dengan pemimpin pria bertopeng menyandera suami Yamei. Pria bertopeng tersebut memaksa Yamei melanjutkan misinya untuk menumbangkan perusahaan M yang dipimpin Basong. Ternyata ledakan besar sebelumnya Basong masih selamat. Karena tidak ditemukan semua jasadnya di TKP, agak aneh ya di sini. Hehehe. Oke, lanjut. Saat itu beberapa misi pun dijalaninya dan sampai satu ketika Yamei mendapatkan misi untuk menargetkan pria bernama Master di satu pulau terpencil yang tidak semua orang bisa datang ke sana. Secara tidak langsung, Yamei menemukan Yinzui yang masih hidup menjadi pelayan pria bernama Master tersebut. Di sini kondisi Yinzui tidak ingat akan masa lalunya, sehingga satu ketika Yamei berkelahi dengan Yinzui. Namun, Yamei berusaha mengingatkan Yinzui untuk mengingat masa lalunya, kalau sebenarnya mereka saling kenal. Sampai suatu ketika Yinzui teringat dan mereka pun menyerang Master sampai tewas, namun sayangnya Master sempat menusuk mata Yinzui menggunakan kunai, mengakibatkan dia buta. Setelah kejadian itu mereka berusaha kabur dan meledakkan bom di pulau tersebut. Singkat cerita, Yamei melanjutkan misi untuk menghancurkan semua transaksi ilegal dari bisnis perusahaan M. Beberapa transaksi digagalkan oleh Yamei. Hal ini membuat semua tokoh kriminal yang bekerja di perusahaan M dipanggil dan dikumpulkan oleh Basong di suatu gedung. Perkumpulan kelompok kriminal ini, ada satu orang bernama Li Ming, direktur perusahaan M, yang tidak dimasukkan dalam list pertemuan, sehingga membuatnya marah dan menampar 2 penjaga I berjaga di list pertemuan. Namun di sini juga diperlihatkan kalau pria bertopeng sedang mendengarkan pembicaraan para tokoh kriminal tersebut yang sedang berkumpul.
Pada pertemuan ini, saat duduk membicarakan bisnis yang hancur karena diserang seseorang, saya beritahu kalian ada satu orang pria yang warna baju jasnya berbeda sendiri dan memakai topi koklat. Ini agak mencuri perhatian saya sedikit. Nanti kalian akan lihat sendiri siapa orang tersebut, kalian akan terkejut. Oke, kita lanjut dulu. Dalam meeting kali ini, para tokoh kriminal tersebut mempertanyakan bisnis mereka sedang diincar seseorang, namun tidak ada tindakan dari Basong, sehingga mereka menganggap Basong tidak ada tindakan dalam hal ini. Dalam protes yang mereka sampaikan, tiba-tiba datanglah mantan agen pasukan khusus dahulu si saudara kembar Nicky dan Vicky, dan langsung membantai hampir semua orang di dalam sana. Saat tersisa satu orang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mereka berkelahi dan ternyata pria tua tersebut adalah Yamei yang sedang menyamar. Di sini saya lihat munculnya Yamei memang keren banget sih. Ternyata Nicky dan Vicky masih menjalankan profesi sebagai pembunuh bayaran di bawah perintah Basong. Mantan agen khusus tersebut melakukan hal itu karena uang, sehingga memaksa Yamei untuk melawannya sampai akhirnya. Salah satu dari saudara kembar tersebut ada yang ditusuk matanya, sehingga membuat saudaranya menyerah agar kembarannya tersebut tidak dibunuh. Setelah itu, Yamei bergegas mencari keberadaan Basong. Dalam keadaan santai memakai headset, Yamei sudah sampai di tempat Basong dan membantai para penjaga di ruangan tersebut lalu menusuk mata Basong. Yamei pun menghubungi pria bertopeng yang telah menyandera suaminya, melaporkan kalau Basong telah dibunuh dan memperlihatkan salah satu bola mata palsu Basong yang dicongkel. Akhirnya, pria bertopeng itu datang membawa suami Yamei, dan dia melepaskan suami Yamei ketika mendapatkan bola mata Basong. Ketika bola mata tersebut diremukan pakai tangan sampai hancur, ternyata di dalamnya ada semacam benda seperti chip atau baterai. Sayangnya tidak dijelaskan untuk apa. Di sini pun terungkap, pria di balik topeng adalah Li Ming dan dia ternyata seorang dari tim pasukan khusus sekaligus direktur di perusahaan M. Sebelumnya dia sengaja diselamatkan Basong agar namanya tidak ada di list pertemuan rapat para tokoh kriminal pada video sebelumnya agar tidak dibantai oleh si kembar sebelumnya. Ternyata Li Ming menyimpan dendam kepada Basong karena dulu kakaknya adalah mata-mata yang ketahuan oleh Basong sehingga dieksekusi. Tanpa disadari oleh Basong, si Li Ming menyaksikan sendiri kakaknya dieksekusi Basong. Dari sinilah Li Ming menyimpan dendam dan masuk ke perusahaan M untuk membalas kematian kakaknya. Sampai satu ketika dia mendapat ide memanfaatkan Yamei untuk membunuh Basong karena dia yakin Yamei belum mati pada kejadian sebelumnya. Namun tujuan Yamei mengikuti perintah Li Ming hanya ingin menyelamatkan suaminya, bukan untuk membunuh Basong. Lalu kemudian Li Ming berusaha mengeksekusi Basong, namun dihalangi oleh Yamei dan menyadarkan Li Ming kalau perbuatannya itu tidak akan ada gunanya karena kakaknya ingin Li Ming hidup seperti orang biasa. Dari sinilah akhirnya bantuan datang dan meringkus Basong dan Li Ming. Akhirnya, film ini diakhiri dengan Yamei yang bisa bertemu dengan suaminya kembali, dan Yinzui yang telah disembuhkan matanya sehingga mata Yinzui bisa melihat kembali. Oke teman-teman, ceritanya cukup sampai di sini. Mohon maaf jika sebelumnya ada kesalahan. Jika kalian suka, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen ya. Kita pasti lanjut ke film berikutnya. Terima kasih.